Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Uliana dengan NPM 20210200274 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Langsung saja ke materinya, bangunan hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Mandel Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila diperhatikan bahwa penampatan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologis. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevan epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintahan menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis. Living law di Indonesia yaitu hukum adat, Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional di Indonesia harus mengandung ciri 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasionalitas kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasannya, tampak sekali dalam hal penerapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat-alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.